Sofi, ada suara? Ah, itu nggak ada suaranya nih dari itu Sofi nih. Belum join paling audionya kayak. Audionya belum masuk kayak, atau mungkin ada delay. Audionya udah masuk, cuma mikrofonnya yang salah gitu. Mikrofonnya yang bermasalah tuh. Pakai Mikrofon, headset lain atau mikrofon mikrofonnya lain. kayaknya iya. Ah, nggak ada suaranya. Di ini mana tuh hilang lagi. Oh, Bisa hilang. Kemana itu? Baru mulai ya kayaknya. Kemana itu? Terlempar. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam muslimin mazida ma'bad. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemudahan kepada kita bisa Kang melakukan. Fikri, sekalian mohon maaf di-share di grup ya, Pak, biar Pak dosen ini juga. Oh, boleh. Berarti saya stop dulu ya.
Suaranya mana suaranya? Belum. Ya, sudah Anda kirim ya. Nah, di sini insya Allah kita sedikit membahas tentang obat penahan haid yang baru ada itu di zaman-zaman kita sekarang, di zaman dahulu belum ada, maka bisa masuk juga ke isu kontemporer. Maka di sini di dalam permasalahan obat penghalang haid ataupun penahan haid yang dibuat oleh kedokteran yang ada, itu yang diklaim katanya bisa menahan haid dari waktu yang telah biasa dia haid misalkan dia haid dari tanggal 1 Rabiul Akhir sampai 7 Rabiul Akhir. Nah, ketika meminum obat penahan haid tersebut, katanya bisa menahan haid yang harusnya dari haid tanggal 1 sampai tanggal 7 malah tertahan dan tertunda. Dan hal tersebut bisa terjadi dan bisa pula tidak ampuh obat tersebut. Tapi obat tersebut kebanyakan bisa juga memiliki efek yang lebih daripada efek menahan haid tersebut. Ada diantaranya yang tidak haid bahkan ada yang diantara mereka terus jadi istihadhah, pendarahan, terus keluar darah haid. Maka di sini pembahasannya bagaimana dengan darah dan obat tersebut yang kita gunakan untuk menahan haid supaya kita bisa ibadah lebih maksimal atau bisa haji sempurna biar nanti hajinya nggak terputus karena haid yang ada. Karena haid salah satu penghalang haji atau penghalang ibadah yang ada menjadi sah atau terhalang ya. Maka kan kasihan ketika sudah haji ke sana kemudian terhalang. Maka adalah obat tersebut. Bagaimana menurut para pandangan ulama tentang obat tersebut? Maka di sini kita dapatkan ada 4 pendapat. Dan pendapat yang pertama menyebutkan yujizu tanawulu hadhihi adwiyatin mutlaqah. Yang pertama itu memperbolehkan meminum obat tersebut secara mutlak. Maka obat penahan haid boleh diminum secara mutlak, mau dalam keadaan darurat atau enggak dalam darurat, mau dari itu ataupun tidak. Pokoknya secara mutlak itu diperbolehkan begitu saja. Kemudian yang kedua, yamna min tanawul hadhihi adwiyah mutlaqah. Dan juga yang kedua adalah melarang secara mutlak. Tidak diperbolehkan menggunakan obat-obat tersebut secara mutlak. Jadi, mau ada darurah ataupun tidak ada darurah, sama saja. Kemudian yang ketiga, yuqayyid jawazu tanawul hadhil adwiyah bi amil darar. Yang ketiga itu dengan syarat itu aman dari bahaya. Tapi kalau seandainya tidak aman dari bahaya, maka tidak diperbolehkan. Maka yang pertama itu secara mutlak, dan yang kedua secara mutlak boleh, yang kedua secara mutlak tidak boleh, yang ketiga boleh ketika aman dari darurat. Ketika aman dari bahaya. Kemudian yang qaul yang keempat adalah anzam innama yartafi al-yawm wa nahwahu la yajuzu. Wah, ini dengan permasalahan hari. Kita ambil 3 aja. Di sini yang pertama memperbolehkan obat penahan haid itu dengan beberapa dalilnya mereka, yaitu salah satu dalil yang dikuatkan itu dengan dalilnya dari Jabir bin Abdullah. Yang berkata Jabir berkata apa? Rasulullah kunna na'zilu wal anzil. Kita itu inzal, tapi Quran pun datang, maksudnya turun. Maksudnya apa? Kita melakukan azal, tapi Al-Quran turun tidak melarang azal tersebut, menunjukkan bahwa perbuatan azal
yang dimana bisa berdampak menghalangi kehamilan, yang bisa menghalangi kehamilan itu diperbolehkan, maka obat yang menghalangi haid itu pun diperbolehkan. Karena itu juga sama fungsinya, salah satunya adalah menghalangi kehamilan yang ada. Karena ketika minum obat tersebut tidak akan hamil. Makanya begitu. Kemudian yang kedua, ya, yang pendapat yang kedua yang melarang secara mutlak itu berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Annallaha qada alla darar wala dirar." Di mana Rasulullah itu memutuskan sebuah putusan, yang ini juga hadis tersebut la darar wala dirar di dalam usul fikih, yaitu tidak boleh membahayakan ataupun membahayakan orang lain. Tidak boleh kita dengan obat tersebut itu akan membahayakan si perempuan, karena secara takdir, secara fitrahnya dia mengeluarkan darah setiap bulan sekali, tapi ditahan, dan itu bisa memberikan sebuah mudarat kepada wanita tersebut. Nah, maka dengan kaidah ini dilarang. Kemudian juga dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia ketika haji bersama Rasulullah SAW, maka ketika Aisyah haid, maka Rasulullah SAW, engkau nangis, ma ya beki. Kenapa engkau nangis wahai Aisyah? Maka Aisyah berkata, Allah Subhanahu wa taala ini wallahi anni lam ahujul am qala la'alla nasu. Qultu na'am qala fa in dzalika syai'un katabahu Allahu 'ala banati Adam waf'ali ma yaf'alul hajj ghaira alla tatufi fil baiti hatta taturi. Maka membawakan juga dalil dengan hadis yang kedua ini, maksudnya ini Aisyah radhiyallahu anha yang di mana Allah Subhanahu wa taala takdirkan beliau itu di tahunnya Hajjil Wada Rasulullah SAW, beliau terkena haid, maka menyebabkan dia nangis dengan nangis yang sedih karena tidak bisa pergi haji, tidak bisa melakukan ibadah haji bersama sang suaminya. Maka Rasulullah ketika mengetahui hal tersebut cuma berkata, fa inna dzalika syai'un katabahu Allahu 'ala banati Adam. Sesungguhnya darah haid tersebut itu sebuah ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada Bani Adam, anak perempuan dari Bani Adam. Maka kemudian Rasulullah tidak menyebutkan, cobalah engkau cari sesuatu yang bisa menghalangi haid tersebut. Nah, tidak. Tapi Rasulullah hanya menyebutkan ini udah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Mau gimana? Kemudian Rasulullah menyebutkan faf'ali ma yaf'alul hajj, maka lakukanlah apa yang dilakukan haji oleh orang-orang yang pergi haji, kecuali bertawaf di Baitul Haram sampai engkau suci. Nah, ini dalil yang dari firqah yang kedua. Nah, yang udah di sini. Iya, jadi kurang lebih itu yang ada yang menggunakan hadis Nabi SAW di firqah yang pertama dan di firqah kedua, ataupun pendapat pertama yang memperbolehkan secara mutlak berdalil dengan hadisnya Jabir bin Abdullah yang berkata bahwa dahulu kami itu berazal dan Quran turun dan tidak melarang perbuatan azal tersebut. Dan kemudian pendapat yang kedua menyebutkan tidak boleh secara mutlak dengan dua hadis, yaitu hadis larangan adalah dharar wala dirar. Kemudian hadis Aisyah radhiyallahu anha yang ketika beliau haji dan mendapatkan keadaan haid, maka Rasulullah hanya berkata demikian, fa inna dzalika syai'un katabahu Allahu 'ala banati Adam. Tidak memerintahkan untuk mencari sesuatu yang bisa menghalangi haid engkau supaya engkau bisa pergi haji secara sempurna. Dan ada pendapat yang ketiga menyebutkan boleh ketika dikatakan aman dari bahaya. Ketika aman dari bahaya, maka itu diperbolehkan karena
tidak terkena hadis ini kan. Nggak kena hadis la dharara wa la dhirar. Dia nggak membahayakan, tidak terkena hadis ini. Ya mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan dari makalah yang masih bentuknya draft begini ya. Oke. Teh Salma, ini urusan perempuan. Oke, ada yang tanyakan? Nanti misalkan kalau mau umroh, misalkan pas kebetulan haid, gimana ini? Kan jadi mubadir atau gimana itu nanti tuh? Coba nanti tanyain ke Kang Fikri coba. Boleh apa enggak gitu berarti ya, pakai obat gitu Kang Fikri. Kesimpulannya ya. Kalau kesimpulan dari anak pribadi ya bolehkan memakai obat tersebut jikalau itu aman dari bahaya. Jadi carilah obat yang lebih bagus. Kan ada banyak merek juga ya untuk obat penahan haid tersebut. Cari yang udah benar-benar direkomendasikan oleh bidang kesehatan. Karena haji kan kita sangat 1 tahun, kita daftar sekarang bisa jadi kan 20 tahun lagi untuk pergi haji. Nah, kalau umroh maka cari waktu yang emang bukan waktu kita haid. Karena kalau haji kan pasti kena lah, kita kan 40 hari jalan. 40 hari terbang di sana, kemungkinan besar pasti ada dapat haid di sana. Tapi umroh kita 10 hari maka bisa dicari hari yang bukan haid biar supaya tidak menggunakan obat tersebut. Serah. Itu kok Teh Sophie nanyain. Ya Allah, saya ini baru masuk. Dari tadi saya presentasi nggak ada yang denger ya teman-teman. Dari tadi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Subhanallah teh. Sampai halaman 5 saya presentasi. Ikut prihatin. Beneran. Nih. Teh Salma itu pas assalamualaikum udah hilang. Ya udah hilang terus sama juga tadi saya udah ngechat Teh Sophie, tapi checklist 2 nggak dibaca-baca. Kirain teh emang ada presentasi itu, jadi fokus. Luar biasa. Iya, saya tahu soalnya Makanya aneh ini Kang Fikri silakan presentasi. Maksudnya apa kok lagi presentasi kok nyuruh Kang Fikri presentasi? Ini maksudnya apa begitu? Pak Badri memuaskan. Jadi gimana ini mau diulang lagi? Ntar saya coba video ini nggak bisa ya. Video call Pak Badri terus kemudian di share. Saya stop share-nya ya. Ya oke. Sudah ya. Syukuran ya. Ya Pak ini Pak coba Pak di share di sini Pak. Yang mana? Biar Bapak bisa masuk Pak di Zoom Pak. Iya ini lagi dicari-cari itu ada tuh muncul semua sama ada. Pak bangun mah. Saya presentasi dari tadi. Suaranya udah Pak. Oh. Ini audionya ada itu diklik tapi tidak pernah berhasil. Teman-teman presentasi aja mulai ya gimana? Oh iya, ya langsung mulai aja Teh Sophie. Pak ini kan Maaf, sambil ini Pak. Bang
Sambil dari tadi jadi saya saya via WhatsApp. Iya, saya juga beri catatan ke Muhammad Fikri itu tuh. Kenapa ada kaitan hadis haid dengan kajian kontemporer apa? Kira-kira. Nah, silakan bisa dijawab Itu langsung. kan fatwa, bolehnya pakai obat itu aja kan, itu yang Anda kaitannya Iya. dengan Iya, makanya Pak, saya tadi sebutkan masih draft, Pak. Jadi belum saya belum ditarik ke kajian gitu. Iya, belum. Oh. Belum. Makanya masih draft begitu aja tadi saya bilang. Dan masih beberapa Arab kan masih belum saya edit, belum saya ketik. Baru ngumpulin bahan-bahan gitu loh, Pak. ini gimana? Saya presentasi atau bagaimana ini? Ini suara Bapaknya hilang lagi nih, hilang. Kang Ilan, saya presentasi aja ya. Ya, silakan. Ada. Nggak bisa share screen ini, nggak apa-apa. Enggak, itu makalahnya udah ada kok. Iya, oh iya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengeran teman-teman? Kedengeran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang pemimpin perempuan dalam perspektif hadis. Ya, memang hadis itu pada masa sebelum Islam datang dan juga Al-Quran turun gitu, pada masa Yunani atau Romawi, pada masa sebelum Islam datang memang Yunani, peradaban Yunani, Romawi, India, Cina adalah peradaban terbesar pertama yang muncul berkembang menurut buku-buku sejarah. Itu yang mana memang peradaban pada sebelum Al-Quran turun itu tidak ada sama sekali mengunggulkan perempuan atau bukan mengunggulkan, mengangkat derajat perempuan seperti itu. Bahkan pada puncak peradaban Yunani, perempuan itu diperbudak sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan dan hasrat laki-laki. Bahkan kaum Nasrani itu mempunyai pandangan atau mempunyai terhadap perempuan, bahwasanya perempuan itu adalah senjata iblis untuk menyesatkan manusia, itu pandangan kaum Nasrani gitu. Bahkan pada abad ke-6 itu ada satu diselenggarakan satu konferensi atau mubes gitu, pertemuan besar untuk membahas apakah perempuan itu manusia atau bukan gitu. Dan dalam pertemuan itu alhamdulillahnya disimpulkan walaupun memang perempuan masih derajatnya di bawah daripada laki-laki, menyimpulkan bahwasanya perempuan itu adalah manusia gitu. Yang mana tapi manusia yang diciptakan khusus semata-mata untuk melayani laki-laki, tidak lebih dan tidak kurang. Nah, kemudian memang Islam datang sebagai rahmatan lil alamin. Seperti kita tahu ya, mengangkat derajat perempuan dan memperbaiki perlakuan orang terhadap perempuan. Ya, Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwasanya wanita diciptakan sebagai pasangan laki-laki, bukan sebagai budak atau harta yang bisa diperjualbelikan. Ya, banyak hal yang diperbaiki Islam terhadap perlakuan dan pandangan orang jahiliyah terhadap perempuan. Seperti yang terdapat dalam surah An-Nahl, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Ini kan kita juga tahu bahwasanya dalam ayat ini maksudnya adalah ketika seorang anak perempuan lahir, kemudian ada orang yang tidak berbahagia atas kelahiran anak perempuan, maka sa'ama yahkumun, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu, alangkah buruknya apa yang mereka lakukan itu. Kemudian lanjut kepada pembahasan ya, memang kepemimpinan perempuan secara umum gitu ya, memang secara umum itu memang masih kontroversi sampai saat ini. Tapi ya memang mayoritas ulama baik mufassirin ataupun fuqaha itu melarang perempuan menjadi pemimpin dalam urusan umum.
Ya sesuai dalilnya itu yang sesuai hadis Rasulullah yang mana wa bihadzal isnad al muttasil wa bihadzal isnad al muttasil. Teman-teman masih kedengaran nggak ya? Masih. Kedengeran. Ya, jadi agak trauma gitu loh teman-teman. Wa bihadzal isnad al muttasil ila al Imam al Bukhari qala haddatsana Utsman bin al Husain bin al Haitsam haddatsana Auf anil Hasan an Abi Bakrah qala laqad nafa'anillahu bi kalimatin sami'tuha min Rasulillahi ayyamal jamali ba'da ma kittu an alhaqa bi ashabil jamali fawqatil ma'hum qala lamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahla Farisa qad mallaku alaihim binta Kisra qala lan yufliha qaumun wallau amrohum imra'atan. Ini garis ini benang merahnya la yufliha qaumun wallau amrohum imra'atan. Memang pada pandangan lain ada beberapa ulama yang memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin di luar rumah tangganya karena Al-Qur'an memberikan isyarat-isyarat perempuan bisa menjadi pemimpin, bukan hanya laki-laki. Isyaratnya itu bukan berarti ya isyarah gitu, hanya isyarat saja ya, seperti menyamakan perempuan dengan laki-laki, al-mu'minuna wal mu'minin, seperti itu kan isyarah bahwasanya perempuan dan laki-laki itu tidak berbeda gitu. Oleh karena itu sebagian ulama memperbolehkan kepemimpinan perempuan secara umum memang, tapi tidak banyak karena lebih banyak ulama yang berpendapat bahwasanya dilarang menjadikan perempuan sebagai pemimpin atau sebagai imam secara umum, secara garis besar, secara umum. Nah, jika mereka memiliki kemampuan untuk menjalankan perempuan. Kemudian oleh karena itu sebagian ulama memperbolehkan kepemimpinan perempuan secara umum jika mereka memiliki kemampuan untuk menjalankan amanah tersebut. Memang ada beberapa syarat-syarat atau kriteria-kriteria secara umum untuk ketika seseorang ingin menjadi seorang pemimpin. Pertama ya berpengetahuan luas, kemudian juga kemampuan berpikir secara konsepsional, kemudian mampu mengidentifikasi, mampu berperan sebagai integrator, objektif dalam menghadapi dan memperlakukan bawahan, cara bertindak dan berpikir rasional, pola dan gaya hidup yang dapat dijadikan teladan, keterbukaan terhadap bawahan tanpa melupakan adanya hierarki yang berlaku. Kayak kepemimpinan yang demokratis, kemudian kemampuan berperan selaku penasehat yang bijaksana. Nah, dari syarat-syarat pemimpin ini, syarat seseorang menjadi pemimpin memang tidak ada syarat gender gitu, harus laki-laki, tidak. Nah, memang kalau tadi syarat ini berarti ya karena tidak ada syarat gender gitu. Nah, kemudian analisis hadis, ya memang penggalan hadis, ada kan penggalan hadis di atas tadi yang saya bacakan, laqad nafa'anillahu bi kalimatin sami'tuha, yaitu bermakna bahwasanya hikmah kepada tadi periwayatnya Abu Bakrah saat perang Jamal gitu dengan ucapan yang telah aku dengar dari Rasulullah, jadi sami'atu atau menggunakan kata ya dari Rasul sami'atu bi kalimatin gitu. Jadi sami'atu bi kalimatin. Sami'atu al kalimah. Kemudian kata ayyama di ayyamal jamali di atas menurut gramatika bahasa cara ya berdistribusi secara semantik dengan verbal nafani, bukan dengan verbal sami'atu secara qat'i. Dia telah mendengar hal itu sebelum peristiwa perang Unta. Jadi Abu Bakar itu mendengar peristiwa tersebut sebelum perang Unta. Jadi memang hadis ini diutarakan setelah perang Unta. Tapi Nabi berkatanya jauh sebelum perang Unta gitu. Tapi Abu Bakar itu mengutarakan hadis ini saat perang Unta gitu. Jadi memang atau kaitannya bukan dengan nafani, tapi kaitannya dengan bukan dengan nafani, tapi dengan sami'atuha. Kebalik, bukan dengan sami'atuha tapi dengan nafani. Nah, sedangkan redaksi ba'da makituan al-haqqo bi ashabil jamali yang artinya itu hampir saja aku mengikuti mereka, dan yang dimaksud adalah ashabul jamal dalam hadis ini adalah bala tentaranya Sayyidatina Aisyah. Ini memang pemaknaan atau arti-arti hadis secara lafaz ya, nanti saya akan jelaskan arti atau makna hadis secara tekstual dan kontekstual menurut para ulama. Ini saya hanya menjelaskan atau memberikan arti hadis di atas secara lafzi gitu. Nah, kemudian ada hadis yang memang sama dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, cuma beda sedikit yang diriwayatkan. Tadi kan periwayatnya adalah Abu Bakrah. Nah, kalau ini diriwayatkan oleh
Humaid bin siapa nih? Oh iya ada Abu Bakrah juga ya. Nah, dari Abu Bakrah, Hasan Abu Bakrah, kemudian ini memang ada tambahan gitu, beda dengan hadis di atas. Kalau tadi kan tidak ada lamma halaka kisah, kalau memang ada. Nah, kemudian setelah la yufliha qaumun walau amruhum imratan, di sini ada tambahan qala falamma qaddimtu Aisyah ta'ni al-Basra zakarat qaula Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa'asmani Allah bihi qala fa'asmani Allah bihi. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Kalau yang pertama tadi Al-Imam Al-Bukhari. Memang ada beda sedikit, tapi benang merahnya atau garis besarnya itu ada semua, yaitu la yufliha qaumun walau amruhum imratan. Kemudian ya ragam pandangan ulama terhadap hadis di atas, mayoritas atau terhadap kepemimpinan perempuan, bahwasanya mayoritas ulama memahami hadis tersebut secara tekstual, yang mana ya memang tidak boleh perempuan menjadi seorang pemimpin. Teman-teman terdengar atau tidak? Masih terdengar. Trauma. Iya, maaf ya banyak nanya. Soalnya ini, aduh. Nah, kemudian ada memang pandangan ulama itu beragam terhadap kepemimpinan perempuan. Ya, mereka ada yang berpendapat bahwasanya sebagai sesuai dengan petunjuk hadis di atas, pengangkatan perempuan menjadikan kepala negara, hakim pengadilan dan berbagai jabatan yang setara dengannya dilarang gitu. Itu beberapa pandangan ulama yang memang memahami hadis di atas secara tekstual. Tapi menurut hukum syara memang perempuan itu hanya diberi tanggung jawab untuk menjaga suami atau dalam urusan rumah tangga. Jadi hanya berperan dalam urusan rumah tangga saja menurut hukum syara. Nah, namun beberapa ahli fikih memang menyebutkan beberapa persyaratan yang disepakati ketika seseorang ingin menjadi pemimpin. Pertama ya muslim, berakal, kemudian dewasa dan merdeka, sehat jasmani, adil dan memahami hukum syariat. Begitu pula mufassir seperti Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, Muhammad Abduh, kemudian Ibnu Asyur juga memiliki pendapat yang sama. Mereka sepakat bahwa kelebihan-kelebihan laki-laki merupakan pemberian Tuhan, sesuatu yang fitri, alami, dan kodrati. Atas dasar semua inilah mereka berpendapat bahwa perempuan tidak layak menduduki posisi-posisi kekuasaan publik dan politik, lebih kekuasaan pemimpin negara gitu. Sementara itu, tentang jenis kelamin masuk dalam persyaratan yang tadi yang diutarakan oleh fuqaha gitu, jenis atau syarat terakhir ini yaitu syarat jenis kelamin harus laki-laki, itu memang jadi perdebatan. Ada 3 pandangan ulama mengenai syarat wanita. Nah ini tapi konteksnya hakim keadilan atau hakim pengadilan. Kalau ada 3 pandangan ulama tentang perempuan menjadi hakim pengadilan gitu. Yang pertama, menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwasanya jabatan hakim atau hakim pengadilan itu ya memang harus wajib dipegang oleh seorang laki-laki gitu. Tidak boleh dipegang oleh seorang perempuan. Itu menurut Imam Syafi'i, Imam Malik, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, kenapa seperti itu? Karena ya perempuan itu karena ketika ketika dia menjadi hakim itu kan harus menghadiri sidang-sidang terbuka, yang mana ya sidang-sidang terbuka itu pasti di dalamnya ada kaum laki-laki, itu harus memiliki yang mana ya harus memiliki menghadiri ya itu. Ia juga harus memiliki kecerdasan yang prima gitu. Kedua, menurut Abu Hanifah ya ini pendapat kedua, bahwasanya ketika perempuan menjadi seorang hakim, yang menurut Abu Hanifah juga Abu Daud Al-Zahiri. Nah, mereka mengupakan bahwasanya laki-laki bukan syarat mutlak untuk menjadi seorang hakim. Jadi seorang hakim itu tidak mesti seorang laki-laki. Jadi bukan mutlak itu syarat mutlak seorang hakim itu harus laki-laki. Perempuan juga boleh saja menjadi hakim, tapi dengan syarat perempuan hanya boleh mengadili perkara-perkara di luar pidana berat seperti hudud. Nah, di samping itu ada beberapa dalil yang memang memperkuat para ulama yang mempunyai pendapat bahwasanya perempuan dilarang menjadi pemimpin. Pertama itu ayat Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 38 ya sebagaimana kalian hafal itu ar-rijalu qawwamuna
ala nisa bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Nah ini wa bima anfaqu min amwalihim fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Kemudian juga dalil penguat kedua ada hadis yang mana hadis ini memang diriwayatkan oleh Abdullah bin Dinar. Abdullah bin Umar yang di dalamnya terdapat bahwasanya perempuan itu adalah naqisatul aqli atau min naqisati aqlin wa dini. Gitu. Nah, memang kan perempuan itu ada haidnya, juga ada nifasnya gitu. Kemudian juga Al-Qurtubi dalam menafsirkan ayat An-Nisa tadi, ayat 34 cenderung melihat aktivitas laki-laki sebagai pencari nafkah. Jadi ini konteksnya kalau Al-Qurtubi itu menafsirkan ayat Al-Quran Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa itu hanya dalam konteks rumah tangga saja, hanya dalam urusan rumah tangga saja, bukan di luar dari tidak bisa dijadikan dalil di luar daripada rumah tangga gitu. Karena memang Ar-Rijalu setelah Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa bima faddalallahu ala ba'dhum ala ba'd itu bima anfaqu min amwalihim gitu. Jadi ada nafkah di situ. Berarti kan nafkah itu urusannya antara suami dan istri. Kemudian laki-laki yang menjadi penguasa ya pendapat Al-Qurtubi diikuti oleh mufassir lainnya, bukan hanya Al-Qurtubi saja yang sepakat atau yang mempunyai pendapat seperti itu, namun juga mufassir kontemporer mempunyai pendapat seperti itu. Nah, Yusuf Al-Qaradawi mengemukakan alasan mengapa perempuan dilarang menjadi pemimpin dalam urusan umum secara umum. Yang pertama, faktor fisik dan naluri. Ya, perempuan diciptakan untuk mengemban tugas keibuan, mengasuh dan mendidik anak. Itulah sebabnya perempuan memiliki perasaan yang peka dan emosional ya, seperti kita tahu bahwasanya memang perempuan itu antara emosi dan nalar itu atau antara naluri dan nalar memang lebih mengedepankan naluri gitu. Sedangkan kan menjadi seorang pemimpin itu antara naluri dan nalar memang harus seimbang gitu. Ketika kita lebih mengedepankan naluri gitu kan, atau juga kita lebih mengedepankan nalar gitu, harus seimbang antara naluri dan nalar gitu. Kemudian itulah sebabnya mengapa perempuan memiliki perasaan yang peka dan emosional. Dan naluri kewanitaan itu, wanita biasanya menonjolkan perasaan emosi daripada penalaran dan hikmah gitu. Kemudian juga faktor kedua itu adalah faktor kodrati. Perempuan tidak terlalu tepat memangku jabatan dalam urusan umum sebab perubahan fisiknya yang selalu terjadi karena menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui anak. Nah, gitu. Sedangkan yang namanya seorang pemimpin itu kan harus fokus terhadap ra'iyah, terhadap rakyatnya gitu. Sedangkan kan perempuan ada masanya dia melahirkan, ada masanya dia menyusui, ada masanya dia menstruasi, yang mana memang keadaan-keadaan tersebut itu bisa merubah emosi perempuan secara tiba-tiba gitu. Semua ini membuat fisik dan psikis dan pemikiran perempuan tidak mampu mengemban tugasnya di luar rumah tangganya, karena yaitu tidak stabil ketika perempuan ada dalam keadaan yang tadi itu menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui anak, memang kadang tidak labil dan tidak stabil. Terus menurut Az-Zamakhsyari, kelebihan laki-laki atas perempuan ada yang karena ya laki-laki itu tegas, tekadnya kuat, kekuatan fisik secara umum memang lebih kuat fisiknya secara umum ketimbang perempuan, memiliki kemampuan menulis dan kebenaran. Sedangkan At-Tabatabai berpendapat bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan adalah karena memiliki kemampuan berpikir yang karena itu akan melahirkan keberanian, kekuatan dan kemampuan mengatasi berbagai kesulitan, sementara perempuan lebih sensitif dan emosional ya, itu seperti itu. Adapun ulama yang memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin di luar rumah tangganya, mereka memahami hadis secara kontekstual. Nah ini yang tadi kan yang ulama-ulama yang berpendapat bahwasanya perempuan itu tidak boleh menjadi pemimpin gitu. Tapi ini yang mana dalilnya itu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakr. Nah ini kalau ini pendapat ulama-ulama yang memang memperbolehkan menjadi perempuan menjadi seorang pemimpin di luar daripada rumah tangganya. Mereka memahami hadis secara kontekstual. Nah, memahami hadis yang tadi itu ya lan yufliha qaumun walau amruhum imra'atan secara kontekstual ya memang yang mana hadis ini mempunyai latar belakang atau asbabul wurud gitu. Pada waktu itu memang derajat kaum perempuan ya mengurus kepentingan masyarakat terlebih pada masyarakat negara. Hanya laki-laki lah yang dianggap mampu mengurus kepentingan masyarakat negara. Keadaan seperti itu tidak
tidak hanya terjadi di Persia saja, tapi juga di Jazirah Arab lainnya. Kemudian Islam datang mengubah nasib kaum perempuan. Mereka diberi berbagai hak, kehormatan, dan sebagai makhluk yang bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap diri, keluarga, dan negara. Nah, dalam sejarah, penghargaan masyarakat kepada kaum perempuan makin meningkat dan akhirnya dalam banyak hal kaum perempuan diberi kedudukan yang sama dengan laki-laki. Al-Quran memberi peluang yang sama kepada kaum perempuan dan kaum laki-laki untuk melakukan berbagai kebijakan. Ini ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna ash-shalata wa yutuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullahu innallaha 'azizun hakim. Ya, secara umum ayat di atas dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Yang dilukiskan dalam kalimat perintah mengerjakan yang ma'ruf dan yang mungkar gitu. Kata Aulia dalam ayat ini memang mencakup artinya banyak kerjasama, bantuan, pengusahaan, dan begitu muslimah perempuan dan muslimah laki-laki hendaknya mampu mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing mereka mampu melihat dan memberi saran dan nasihat dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, ini ya memang isyarah gitu, tidak jelas memang di sini ayat ini tidak laki-laki bisa perempuan menjadi pemimpin, tidak, tapi isyarah atau isyarat, memberikan isyarat bahwasanya laki-laki dan perempuan itu sama gitu. Kemudian Muhammad Shaltut menjelaskan ini ada juga ayat wal qanitatu was-shadiqina was-shadiqatu wal wasabiratu wal khashina wal mutasaddiqina wal mutasaddiqatu was-shaimina was-shaimat ya ila akhirih. Kemudian Muhammad Shaltut menjelaskan bahwa tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan hampir sama. Allah SWT telah menganugerahkan kepada laki-laki dan perempuan potensi dan kemampuan untuk memikul tanggung jawab dan yang menjadikan kedua jenis ini dapat melaksanakan berbagai aktivitas baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Karena itu syariat pun meletakkan keduanya dalam satu kerangka yang sama kecuali di beberapa keadaan, salah satunya dalam rumah tangga dan menjadi imam sholat. Kemudian Imam At-Tabari juga menjelaskan kebolehan seorang perempuan menjadi pemimpin yang bertolak dari kebolehan perempuan menjadi saksi dalam proses pernikahan. Jadi kalau At-Tabari itu dikiaskan kepada ketika seorang perempuan boleh menjadi saksi pernikahan gitu. Nah, ini dikiaskan gitu. Sesuai interpretasi At-Tabari ini dengan konteks hadis merupakan pelengkap kisah Kisra yang merobek surat Rasulullah. Jadi At-Tabari itu juga menjelaskan bahwasanya hadis ini itu sebetulnya latar belakangnya itu karena balasan untuk kerajaan Kisra, yang mana pada saat Nabi mengirimkan surat kepada Raja Kisra itu Raja Kisra merobeknya gitu. Ini balasan kepada kaum Kisra yang mana Allah menjadikannya seorang perempuan menjadi seorang pemimpin. Itu adalah balasan atau hukuman dari Allah yang menimpa kepada kerajaan Kisra, sehingga kerajaan Kisra hancur di tangan ratu tersebut. Namanya siapa ya? Di sini ada cuma Barubah kalau nggak salah, siapa ya, lupa gitu. Nah, ada di sini cuma saya yang belum menemukan. Kemudian juga mana tadi ya? Selanjutnya ada oleh karena itu sebagian ulama berpendapat bahwa perempuan tidak menjadi pemimpin dalam alasan perempuan bisa menjadi pemimpin dengan alasan hadis tersebut hanya bersifat pemberitaan bukan ketetapan hukum, dan hadis tersebut tidak berlaku umum. Kemudian At-Tabari mempertegas bahwa walaupun hadis tersebut digunakan sebagai dasar hukum, tapi itu hanya menyangkut satu masalah khusus, yaitu perempuan tidak boleh memegang pucuk pemimpin tertinggi negara. Perempuan tidak bisa menjadi khalifah, tapi selain itu bisa. Itu menurut Imam At-Tabari. Nah, dalam sejarah Islam banyak perempuan Islam yang tampil sebagai pemimpin. Contohnya Sayyidatina Aisyah, Nabi Muhammad, istri dari Nabi Muhammad SAW, diakui sebagai mufti, dan juga kedudukannya pernah memimpin perang unta sebagai panglima perang unta. Juga Ashifa, seorang perempuan yang pandai menulis, ditugaskan sebagai kepala pasar kota Madinah saat itu oleh Umar bin Al-Khattab. Juga Al-Quran menjelaskan tentang seorang ratu di zaman Nabi Sulaiman, yaitu Ratu Balqis. Yang mana Ratu Balqis memang pernah memimpin rakyatnya
dengan baik, penuh hikmah dan keadilan dalam surat An-Naml ayat 32 sampai 34. Kemudian kepemimpinan perempuan dalam perspektif hadis memiliki nuansa senada seperti kepemimpinan perempuan dalam Al-Qur'an. Ketidakbolehan perempuan menjadi pemimpin ternyata masih perlu dikaji ulang. Pertama, dilihat dari sudut kualitasnya, hadis tersebut masuk dalam kualitas hadis ahad, yang mana hadis ahad itu memang jalurnya yang meriwayatkannya tidak banyak. Hadis ahad itu tidak memiliki petunjuk pasti atau qat'i untuk dijadikan dasar dalam menentukan sebuah keputusan hukum, karena hadis tersebut masih bersifat zonni. Yang kedua, dilihat dari segi historisnya. Hadis ini adalah respon atau penobatan seorang putri Kisra Persia sebagai ratu yang dianggap oleh Nabi Muhammad SAW ini yang dianggap oleh Nabi Muhammad SAW. Ini juga tidak disarankan karena ia perempuan, tapi lebih didasarkan kepada ketidakcakapan putri tersebut dalam memegang kendali pemerintah. Sangat mungkin apabila perempuan yang memimpin bukan putri Kisra Persia, Nabi Muhammad tidak bersabda demikian gitu. Kemudian juga di samping itu dalam perspektif keagamaan, posisi perempuan tampaknya mendapat hambatan. Namun demikian dalam praktik politik, sesungguhnya tidak sedikit perempuan yang menduduki jabatan penting, bahkan menjadi kepala pemerintah. Di Indonesia misalnya, yang mana telah mengangkat salah seorang, di Indonesia banyak hakim-hakim perempuan gitu, juga mengangkat salah satu perempuan menjadi pemimpin negara, yaitu Ibu Megawati, yang kita tahu bahwasanya pernah menjabat presiden gitu. Al-Quran juga secara deskriptif menuturkan kisah-kisah tentang keberhasilan Ratu Balkis memimpin negaranya. Mungkin cukup sekian presentasi pagi hari ini. Saya cukupkan, mungkin ada tanggapan dari teman-teman tentang kepemimpinan perempuan. Ya intinya ya kesimpulan daripada pemaparan makalah kali ini, saya memang ketika perempuan menjadi pemimpin itu tidak apa-apa selagi perempuan tidak ada, selagi dia mempunyai lulus dengan kriteria pemimpin yang telah dipaparkan, yang tadi saya sebutkan, juga dia bisa lebih bersikap baik dari laki-laki yang saat itu memang dijadikan yang ada pada saat itu gitu. Jadi ketika dia lebih baik ya tidak apa-apa gitu. Nakhtatim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tanggapan atau tambahan dari teman-teman itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hilang teh sampai. Ya jangan atuh. Tadi emang saya juga sempat heran, kok ini nggak ada yang jawab salam ya? Oh mungkin ya yang nggak jawab salam gitu. Tadi sempat hilang. Terus gak lihat Zoom lagi kan, biasanya kalau lagi presentasi memang hilangkan ya Zoom-nya itu. Ya ngomong aja sendiri gitu kayak orang ini. Sabar teh. Alhamdulillah. Ini gimana? Sah kan saya presentasi hari ini? Nggak ngulang kan? Boleh diulang. Janganlah Mas Angger. Ayo teman-teman, ini bapaknya masih ada atau gimana ya teman-teman? Atau sudah? Bapaknya Masih itu ada. lagi Masih lewat ada. lewat WA. Ntar oke. saya kontak dulu bapaknya biar bisa nyambung. Nanti. Aduh, koneksi ini. Kenapa sih lagi ini ya IndiHome lagi jelek atau gimana sih? Nggak tahu, saya pakai My Republic. Bisa deh. Kenapa ini koneksinya? Izin ke belakang dulu ya. Silahkan katanya. Ada yang mau berkomentar? Kata Pak dosen. Yang lain, Kang Aprijal, Teh Salma. Berikan komentar.
Saya ingin ngasih masukan ini Boleh, Kang. Sofi. Ini siapa ya? Kang Salman ya? Iya. Kirain Kang Jadi Nasir. Iya, sok. ini cukup menarik apa yang dibahas ini tentang status wanita dalam hal kepemimpinan, batasan-batasannya seperti apa. Ini saya yang tadi yang At-Tabari, saya penasaran itu kan sepertinya rujukannya bukan kitabnya At-Tabari secara langsung ya. Iya. Coba Ini apa? Karyanya siapa tadi tuh? Saya ngambil dari jurnal itu. Siapa tadi? Nah, itu dikhawatirkan kan, bukan dikhawatirkan ya, bisa dibilang mungkin setiap orang itu memahami kitab itu kan terkait dengan kemampuannya juga dalam bahasa dalam itu. Jadi sebaiknya menurut saya sebaiknya dirujuk langsung ke kitabnya At-Tabari. Jadi ya. biar lebih pasti begitu itu Ya, satu. siap. Kemudian masalah hadis itu kan kita tahu kaedah secara umum ya, yang namanya dalam kaedah yang sudah masyhur dan diakui oleh para ulama gitu, dan diterapkan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab itu kan. Itu sebenarnya sebabnya kan khusus ya. Tapi dalam hal ini ulama banyak menerapkan ini nggak dibatasi gitu. Nggak dibatasi berkaitan dengan kepemimpinan kisra saja. Dari lafadz hadis pun lafadznya itu tidak betul-betul sorry ya memang konteksnya ketika diucapkan itu berkaitan dengan respon Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap ini masih masuk sih? Masih. Oh masih. Ya, ini sebentar ini kok. Masya Allah. Masih masuk ya? Masih. Ada suara. Oh masih. Oh iya. Jadi dalam hadisnya kan la niflihal qaumu walau amrahum imro'ah. Nah, tidak jelas imro'ah di sini betul-betul menunjuk yang dimaksud adalah pemimpin Kisra saat itu, terbukti dengan lafaz nakiroh, dan nakiroh itu menunjukkan keumuman ya. Dalam kaidah usul fikih ya mungkin ada ya an-nakirah fi siyaqi an-nafi itu ya, an-nakirah fi siyaqin nafi itu kan umum ya, kalau nggak salah itu coba itu lagi dicek lagi. Nah, jadi sehingga walaupun kaidahnya ini dalam hadisnya ini tentang Kisra itu tuh sebenarnya tidak secara jelas Rasulullah langsung menunjuk secara, kalau seandainya itu yang dimaksud khusus untuk Kisra ya kepemimpinan yang pada saat itu ada di Persia itu yang di wanita pasti al-mar'ah ya. Jadi dengan ma'rifah atau mu'arraf bi'al untuk merespon itu, tapi di sini justru nakirah, sehingga nakirah itu bersifat luas. Bagaimanapun juga perempuan itu ya tidak bisa jadi pemimpin, kalau saya pahami seperti itu ya dari lafaz hadis. Kemudian masalah hadis ini qat'i dan zonni ya, qat'i dan zonni sebenarnya kalau dilihat kaidah yang qat'i dan zonni ini, para ulama itu tidak mensyaratkan hadis itu mesti mutawatir ya, dalam hal
diterimanya, bahkan dalam prakteknya pun kita sehari-hari kita cukup saja dengan menerima, misalnya kita konsultasi ke dokter, apakah kita langsung langsung ini berapa dokter dulu baru kita terima informasinya, atau cukup dengan satu dokter saja tentunya sudah cukup. Sehingga kalau dikatakan tidak mutawatir kemudian tidak bisa didasarkan hukum, itu kurang dalam kaidah hadis sendiri itu yang saya tahu itu tidak sesuai dengan yang disepakati oleh para ulama hadis. Ulama hadis itu semua yang saya tahu hadis itu walaupun satu, tapi kalau memang dia itu betul-betul sahih, walaupun ahad, jalurnya sahih, maka bisa diterima. Bisa diterima begitu. Yaitu yang saya tahu. Kemudian yaitu untuk sementara itu dulu mungkin yang ingin saya respon ya dalam hal di sini ya. Terima Mungkin kasih ada yang banyak. lain. Terima kasih banyak Kang Salman. Kebetulan yang tadi kata Kang Salman, kenapa nggak dirujuk langsung ke At-Tabari, memang keterbatasan waktu. Saya mengerjakan makalah itu mulai dari jam 11 malam gitu. Jadi memang saya kalau buat makalah itu selalu merujuk kepada kitab asli, karena memang juga kan pengetahuan buat saya sendiri, karena memang saya tahu ketika orang itu menerjemahkan kadang ada kepentingan pribadi, bahkan tidak serta-merta dia kadang ada keterbatasan bahasa, mufrodat, atau bahkan kan ya itu dia gitu. Jadi kadang juga bahkan ada yang menerjemahkan sesuai kepentingan pribadinya gitu kan. Jadi saya memang juga suka merujuk, cuma memang tadi malam itu ya biasalah terbatas waktunya gitu, sedangkan ya banyak acara gitu. Jadi nanti insya Allah ketika perbaikan makalah saya akan merujuk langsung kepada kitab At-Tabari-nya. Insya Allah. Kemudian teman-teman tanggapan lain mungkin. Itu kata Bapak logikanya Kang Salman bagus tuh. Ini Bapaknya udah masuk, suaranya kedengeran nggak? Enggak. Apa itu Kang? Kayak ini, kayak apa tuh? PCR. CPR. Sound ya? Kedengeran nggak? Kedengeran sedikit tadi. Sedikit. Oke, udah masuk belum? Udah kedengeran? Belum. Kalau di Zoom out tadi kedengeran Kang? Yang di nomor WA tuh. Kalau gitu hilang lagi. Kalau ini? Kedengeran? Komentar Bapak tertulis bisa aja lah. Oh, tertulis ya Pak? Baik Pak, saya coba. Oh, kedengeran ya? Kedengeran nggak? Kedengeran. Sekarang kedengeran. Kedengeran, Sopi? Kedengeran banget tadi. Komentar katanya. Bapak tertulis saja lah katanya. Oh, kedengeran katanya Pak. Jadi langsung aja Pak. Tapi hilang lagi beliau. Ini belum ada yang lain ini. Saya kalau belum ada yang lain, saya mau ngerespon lagi kalau boleh.
Teman-teman kedengeran kan ya? Masuk nggak? Enggak. Kedengeran nggak sih suaraku? Bapaknya nggak kedengeran, suara bapaknya kalau Kang Ilan kedengeran. Oh itu Pak Badri nggak masuk suaranya. Pak, maaf Pak, kita nggak kedengeran masuk katanya Pak. Satu. Udah masuk, guys?
Depan sudah sejajar, kecuali nggak becak. Tidak ada perempuan nggak becak, supir ada, Kedengeran. ya kan? Ojol ada, ojek pangkalan ada, perempuan. Kecuali nggak becak tidak ada, karena sadel becak nggak ada yang ke atas, semuanya ke dalam. Ngelok ke bawah gitu. Kedengaran itu hilang? Ada kan kedengaran ya? Kedengeran. Kedengeran, Pak. Keren. Kedengaran, Pak. Aja Anda mau di mana gitu posisinya. Cuma kajian hadis tadi dengan antara ahad dan mutawatir itu secara teoritis nggak ada bedanya. Apa sih yang membedakan hadis ahad? Hadis ahad itu sederhana itu kaidahnya. Yang ahad itu, yang mutawatir itu apa? Diriwayatkan di adadin muayyanin. Itu yang ahad, sementara yang mutawatir ghair muayyan, tidak terbatas, diriwayatkan oleh masyarakat, oleh para perawi yang terbatas, yang terhitung. Itu ahad. Sejuta terhitung nggak? Sejuta terhitung nggak? Terhitung. Itu kan banyak kata sejuta itu. Tapi mutawatir itu hanya kelain. Tidak disebutkan. Orang Garut umpamanya, Sagarut, Bareki Dodol. Pas di survei ternyata tidak semua orang Garut suka dodol. Itu. Setuju, Pak. Hanya ketua RT-nya doang yang suka karena dia pendatang, bukan orang Garut asli. Jadi klaim. Mutawatir itu klaim. Orang Madinah, seluruh sahabat Nabi meriwayatkan ini. Padahal tidak semuanya sahabat Nabi itu pinter itu kan. Jadi kata-kata mayoritas itu klaim. Kata-kata mutawatir itu klaim. Semuanya ahad. Ahad itu diriwayatkan oleh para perawi yang terhitung. Kata terhitung itu di apa ya? Sejuta ya terhitung. 1000 ya terhitung. Innamal amalu biniyat, katanya hadis itu riwayatkan mutawatir. Pas dicari sahabatnya cuma ada 10 orang. Coba aja Anda tahrij. Innamal amalu biniyat itu. Yang terkenal dan menurut para ahli dianggap sebagai hadis mutawatir, dilacak itu hanya 10 orang itu sahabatnya. Yang tertulis. Artinya mutawatir itu hanya menurut saya yang klaim itu. Jadi tidak ada persoalan secara teoritis antara perbedaan periwayatan dengan ahad maupun mutawatir.
Terus kaitannya dengan kajian kontemporer itu, yang tadi itu. Yang tadi itu memang diperlukan pendekatan sejarah atau pendekatan sirah nabawiyah, pendekatan iptek, pendekatan asbabul wurud, pendekatan kebahasan menjadi penting. Karena bahasa itu juga mengalami perkembangan. Kalau saya sebut umpamanya model waja'alna samsa siroja, kami jadikan matahari itu seperti lampu. Siroj itu maknanya seperti apa? Bukankah rubah siroj itu? Siroj itu adalah bahan bakar. Siroj itu sebuah bahan, sebuah wadah diisi oleh bahan bakar, disumbat oleh sumbu, dinyalakan oleh api. Jadilah dia siroj. Jika lampu cempor, itu siroj. Mempunyai bahan bakar langsung. Sementara karuba tidak. Oleh karena itu perlu dikaji. Waja'alna samsa siroja, kami jadikan matahari itu seperti lampu. Lampu yang seperti apa? Lampu yang seperti cempor. Yang ada bahan bakarnya langsung. Oleh karena itu berarti kalau lampu seperti cempor, lampu bisa menyala suatu saat kalau ada, karena ada bahan bakar. Kalau bahan bakarnya tidak ada, lampu itu akan mati. Obor itu akan mati. Oleh karena itu kata Al-Quran, waja'alna samsa siroja, kami jadikan matahari seperti lampu. Suatu saat matahari itu kalau bahan bakarnya habis, dia akan mati. Kalau matahari mati, apa yang terjadi? Jadi waja'alna samsa siroja itu mengisyaratkan bahwa dunia ini akan mati. Kehidupan ini akan mati. Kalau matahari mati, tumbuh-tumbuhan bisa hidup enggak? Enggak. Kalau tumbuhan-tumbuhan mati, apa yang dimakan oleh manusia? Kalau tumbuhan-tumbuhan mati, apa yang dimakan oleh binatang? Kalau binatang mati, apa yang dimakan oleh manusia? Tidak ada. Semuanya tergantung matahari. Oleh karena itu Quran mengisyaratkan. Nah, ini dari perkembangan kebahasaan. Bahasa-bahasa hadis kalau diungkap dengan pendekatan kebahasaan akan jauh termaknai secara luas pesan-pesan hadis itu. Oleh karena itu kajian hadis kontemporer ya bisa diantaranya salah satunya ya menggali bahasa. Menggali pemaknaan hadis dengan pendekatan bahasa. Yang tadi menurut Quraisy itu apa? Model Quraisy umpamanya kan. Model Parsi. Kenapa Parsi? Karena terpotret ada di zaman Rasul gitu. Jika kalau Indonesia juga terbaca di zaman Rasul ya mungkin ada terpotret. Konon ada hadis tentang Nusantara gitu. Tapi itu ternyata ditarik-tarik. Model merah putih itu ada katanya di hadisnya itu. Bendera merah putih. Padahal tidak ada, itu hanya ditarik-tarik saja. Kebetulan ya bendera Rasul itu bukan hijau sebetulnya. Bendera Rasul itu justru merah. Salah partai Islam dengan bendera hijau, dianggap Muslim itu. Jadi
balik lagi ke kajian kepemimpinan perempuan itu terserah Anda gitu, hanya yang menjadi persoalan pemikir klasik itu sepertinya terbatas karena melihat perempuan faktanya seperti itu. Pemikir kontemporer justru memberikan ruang kepada perempuan karena memang faktanya perempuan hari ini jauh berbeda dengan perempuan masa lalu. Bahkan anak-anak TK yang paling itu anak perempuan sekarang. Coba itu. Rata-rata S1 juga yang pinter IPK-nya bagus itu perempuan. Jarang laki-laki. Percaya buktikan aja di berbagai lini. Di kuliah-kuliah eksa kayak di ITB itu yang perempuan pinter-pinter. Laki-laki kalah gitu. Pantaslah perempuan jadi pemimpin. Layaklah orang pinter jadi pemimpin. Apalagi kata Kordowi bahwa perempuan dilarang jadi pemimpin itu sama halnya dengan terlarangnya juga pemerintahan dengan sistem monarki. Seperti kultur ketika perempuan dilarang jadi pemimpin. Kayak seperti itu. Harus demokratik. Apalagi sistem monarki itu kekuasaan hanya di satu orang, hanya di satu pihak. Sementara sistem demokratik, kata Kordowi, itu membolehkan perempuan jadi pemimpin karena kepemimpinan di suasana, di sistem demokratik itu kekuasaannya terbatas. Seperti presiden tidak bisa menguasai kehakiman, kan yudikatif. Presiden tidak bisa menguasai legislatif. Tetap aja. Sementara sistem kerajaan semua digenggam oleh raja. Makanya itu harus orang kuat, laki-laki. Sementara sistem demokratik tidak. Harus orang pintar, bukan orang kuat. Pintar disukai masyarakat, jadilah dia. Kayak seperti itu kan. Jadi Kordowi membolehkan perempuan jadi pemimpin itu dengan catatan karena dunia politik sekarang tidak menganut sistem monarki yang disyaratkan oleh Quran. Kayak gitu logikanya. Jadi itu juga penguat bagi perempuan. Sementara hadis layub liha kaumun itu untuk penguat masa lalu. Gitu logika Kordowi dalam fatwanya Intihawi yang fatwa kontemporer itu. Dengan dia melihat seluruh pendapat diungkap. Nah makalah siapa? Makalah Sophie yang tadi kalau merujuk pada gaya makalahnya Kordowi, uraiannya Yusuf Kordowi itu kayak Intihawi gitu. Diurai semua gitu, disimpulkan. Itu memang menarik untuk memberikan wacana. Tapi yang logis, yang tadi sebetulnya. Pendapat siapa? Salman. Ya. Ada perumpamaan yang baik itu soal periwayatan ahad dengan mutawatir. Persis seperti katanya periksa analisis dokter, lain analisis ya, diagnosis dokter. Apakah tidak semua kan dokter kudu ditanyai satu-satu biar mendapatkan mutawatir gitu. Nah gitu aja ya.
Ada Ya, Pak. komentar lain silahkan. Yang lain, ya, teman-teman. Kok suaranya hilang lagi? Ada Pak. Oh, bentar. Ada apa ini Pak? Hilang ya Pak? Enggak Pak? Ayo teman-teman, barangkali ada yang mau komentar lagi. Sudah terwakili kayaknya Pak. Nggak ada lagi kayaknya Pak. Mungkin udah kan. Ini saya mau Udah. nanya aja terkait saya ini udah dianggap sudah atau belum ya? Belum ya, belum. Bang, tadi cuma Kang Fikri presentasi. cuma selingan aja. Selingan aja Selingan Kang aja Fikri ya. nanti Aduh, mau ngisi kekosongan tadi ya. Oh iya Pak, baik Pak. Ini nggak ada suaranya Pak. Baik Pak. Ditutup aja katanya teman-teman. Teh Sopi. Oke, Silakan ditutup. terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan, juga memberikan tanggapan, komentar, masukan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.